Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dilfa dari kelas Biologi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Baiklah, pada slide ini dapat kita lihat perbedaan antara bakteri dan hewan pada saat mengambil makanan, di mana bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan yang biasa disebut dengan holofitis atau osmotrof, sedangkan hewan mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat yang biasa disebut dengan holozois atau pagotrof. Selanjutnya, reproduksi bakteri terbagi atas dua, yaitu aseksual dan seksual. Pertama, aseksual. Aseksual ini yaitu membelah diri menjadi dua bagian atau binary division, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Pada pembelahan aseksual ini, bakteri membelah diri menjadi dua bagian yang utuh dan secara sempurna, tidak mengalami pembelahan secara setengah. Kemudian pada seksual ini terbagi atas 3 pembelahan, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi, di mana pada proses pembelahan konjugasi ini terjadi secara kontak langsung, di mana perpindahan materi genetik sel bakteri donor ke sel bakteri resipien melalui saluran konjugasi atau biasa disebut dengan filiseks. Kemudian proses transformasi terjadi secara tidak kontak langsung, di mana bakteri akan mengalami lisis atau pemecahan, di mana ketika materi genetik pada bakteri tersebut pecah akan keluar ke lingkungan. Kemudian bakteri baru akan datang. Ketika bakteri baru tersebut sejenis dengan materi genetik yang keluar tadi, maka materi genetik tersebut akan masuk ke dalam bakteri tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu transduksi, di mana transduksinya itu pemindahan dengan bantuan virus, di mana virus akan menginvasi bakteri A. Ketika virus menginvasi sel bakteri A, maka materi genetik bakteri A akan masuk ke virus tersebut. Kemudian virus akan masuk ke bakteri B dan menginvasi sel bakteri B tersebut. Lalu materi genetik A yang terdapat pada virus tersebut akan keluar dan masuk ke bakteri B. Kemudian waktu di antara dua pembelahan pada bakteri ini disebut dengan generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman, di mana waktu pembelahan ini setiap kuman itu berbeda-beda. Misalnya E. coli membutuhkan waktu pembelahan yaitu 15-29 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, serta Treponema pallidum membutuhkan waktu 1980 menit atau sama dengan 33 jam, kurang lebih 33 jam atau 1 hari lebih, sehingga bakteri ini membutuhkan waktu pembelahan yaitu sekitar kurang lebih 33 jam. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat di sini pada pembelahan bakteri, di mana di sini bakteri belum mengalami pembelahan. Ketika bakteri mengalami pembelahan, maka menghasilkan dua bakteri yang utuh. Ketika kedua bakteri ini mengalami pembelahan lagi, akan menghasilkan 4 bakteri, di mana bakteri ini akan menghasilkan 2, dan bakteri yang nomor 2 ini akan menghasilkan 2 bakteri juga, sehingga menghasilkan 4 bakteri. Selanjutnya, ketika 4 bakteri ini akan mengalami pembelahan, maka akan menghasilkan 8 bakteri. Begitupun selanjutnya, ketika 8 bakteri ini akan mengalami pembelahan, akan menghasilkan 16 bakteri, di mana satu bakteri akan menghasilkan
dua bakteri ketika mengalami pembelahan. Kemudian pada slide ini terdapat cara mudah menghitung dalam pembelahan bakteri, di mana dapat kita lihat di sini terdapat jumlah kuman, pembelahan, dan eksponensial, di mana ketika 2 × 0 atau bakteri belum mengalami pembelahan, maka jumlah bakteri itu 1. Tetapi ketika 2 × 1 atau bakteri telah mengalami 1 kali pembelahan, maka menghasilkan 2 kuman. Sehingga dapat kita ketahui rumusnya itu 2 × N, di mana N ini yaitu pembelahannya. Sehingga ketika bakteri mengalami 3 kali pembelahan, maka menghasilkan 8 bakteri. Begitupun selanjutnya ketika bakteri mengalami pembelahan 4 kali, maka menghasilkan bakteri 16 bakteri. Kemudian pada saat ini yaitu fase pertumbuhan bakteri, di mana cara mudah memahami keempat fase ini yaitu pertama fase inisial. Fase inisial ini berasal dari kata inisiatif, yang itu yang pertama. Jadi fase ini itu fase pertama. Kemudian fase eksponensial yaitu berasal dari kata eksponen atau berpangkat. Jadi pada fase ini yaitu fase pangkat. Kemudian fase stationary yaitu berasal dari kata statis, yang artinya tidak terjadi pemujumlahan dan tidak pula terjadi pengurangan. Kemudian terakhir yaitu fase deklinasi, di mana fase ini berasal dari kata decline atau berkurang, di mana pada fase ini populasi bakteri mengalami pengurangan. Selanjutnya di sini fase inisial atau fase penyelesaian diri, di mana pada grafik ini dapat kita lihat fase inisial itu dari A ke B. Umumnya 2 jam, kemudian belum berkembang biak. Maksud dari belum berkembang biak ini yaitu karena bakteri berada di lingkungan baru, maka bakteri tersebut baru menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Maksud dari hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan yaitu sebagaimana yang kita ketahui itu seperti hukum alam. Hanya bakteri-bakteri yang dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dapat bertahan atau yang dapat berkembang biak pada lingkungan baru tersebut. Kemudian aktivasi metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan selanjutnya. Maksud dari aktivasi metabolismenya sangat tinggi yaitu di mana pada proses nanti ini membutuhkan energi yang sangat banyak, sehingga untuk mensuplai energi yang banyak maka melakukan metabolisme yang tinggi untuk menghasilkan energi yang banyak, di mana hasil energi yang banyak ini akan digunakan pada fase selanjutnya yaitu fase eksponensial, yaitu dari B ke C. Kedua itu fase eksponensial, di mana pada grafik ini dapat kita lihat itu fase eksponensial terjadi pada B ke C, di mana jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Tetapi hanya sampai titik C. Mengapa demikian? Pertama itu disebabkan karena zat makanan semakin berkurang sedangkan jumlah bakteri semakin banyak. Mengapa zat makanan semakin berkurang? Ini disebabkan karena bakteri hanya memakan dari yang ada pada cawan petri tersebut, tidak ada suplai atau tambahan makanan dari luar. Oleh karena itu bakteri hanya memakan dari media tersebut. Karena fase ini kemudian makanan pada cawan petri itu semakin berkurang juga karena telah dipakai pada fase inisial yang dimana
melakukan metabolisme yang sangat tinggi. Kemudian kemudian itu penyebabnya itu sisa metabolit yang beracun semakin banyak, semakin bertambah banyak, di mana sisa metabolit yang dimaksud di sini itu sama halnya dengan manusia. Sisa metabolitnya itu seperti kayak urin, feses, dan keringat, di mana yang bersifat toksik yang harus dikeluarkan dari tubuh. Begitupun dengan bakteri, sehingga sisa metabolit dari bakteri tersebut hanya ditampung pada cawan Petri tersebut, sehingga banyak bakteri yang mengalami banyak bakteri mati karena mengalami keracunan dari sisa metabolit tersebut, karena sisa metabolit ini bersifat toksik terhadap bakteri. Selanjutnya fase stationer, di mana pada fase stationer pada grafik ini terjadi pada C ke D, di mana jumlah bakteri statis tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang mati. Pada proses ini tidak ada jumlah bakteri itu statis, karena beberapa bakteri mati disebabkan karena sisa metabolit yang tadi, yang dimana sisa metabolit tersebut semakin banyak di cawan Petri dan bersifat toksik terhadap bakteri tersebut. Kemudian terjadi kompetisi memperebutkan makanan, karena terjadi kompetisi ini disebabkan karena pada cawan Petri tersebut bakteri semakin banyak, dan tetapi makanannya berkurang, sehingga untuk mendapatkan makanan maka bakteri tersebut mengalami kompetisi untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian fase deklinasi, yaitu pada grafik ini terjadi pada D ke E, di mana jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian jumlah makanan yang sedikit, ini disebabkan karena tidak ada suplai makanan dari luar, sehingga dari waktu ke waktu makanan dalam cawan Petri tersebut akan semakin sedikit. Kemudian dapat terjadi bentuk abnormal, di mana terdapat bakteri yang lahir tetapi tidak sempurna. Ini disebabkan karena proses metabolismenya yang sudah tidak maksimal, di mana makanan atau gizinya yang telah berkurang. Kemudian terakhir itu bakteri yang hanya bakteri yang memiliki spora yang mampu bertahan pada fase deklinasi ini. Kemudian mengapa demikian? Karena bakteri yang memiliki spora ini memiliki perlindungan, sehingga sehingga bakteri tersebut berlindung pada spora tersebut, sehingga lingkungan pada spora tersebut merupakan lingkungan yang diinginkan dari bakteri tersebut, tidak seperti yang tidak seperti yang terjadi pada di luar spora, yaitu banyak sisa metabolit yang bersifat toksik, sehingga bakteri yang memiliki spora ini berlindung, sehingga pada fase deklinasi ini terjadi berlangsung lama. Salah satu bakterinya itu seperti Neisseria gonorrhoeae yang dapat bertahan selama 72 jam, yang ini disebabkan dengan adanya bantuan dari spora tersebut. Selanjutnya itu reproduksi seksual, di mana seperti yang saya tadi katakan, reproduksi seksual ini terdiri atas 3, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi, di mana pada proses reproduksi seksual ini terjadi peleburan bahan kromosom dari 2 kuman, sehingga menghasilkan sifat kuman yang baru berasal dari kedua induknya. Akan tetapi untuk terjadi peleburan kromosom ini memiliki syarat, yaitu hanya kuman yang berada di satu famili yang dapat melakukan peleburan bahan kromosom tersebut, seperti misalnya E. coli dan Shigella dysenteriae.
Selanjutnya, berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 3. Pertama itu sikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Untuk membedakan ketiga bakteri tersebut dapat kita lihat dari namanya, di mana sebagaimana yang kita ketahui filik itu berarti suka, dan sikro ini dingin, berarti bakteri yang suka dingin. Kemudian itu kedua mesofilik, yaitu filik berarti suka, dan meso itu berada pada suhu yang tidak panas dan tidak dingin juga, berada pada suhu yang sedang. Sedangkan termofilik yaitu filik yang berarti suka, dan termo itu panas, berarti bakteri yang suka panas. Baiklah, pertama ini sikrofilik, yaitu bakteri yang suka dengan suhu dingin, di mana tumbuh pada kisaran min 5 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Di mana dapat kita ketahui bahwa batas toleransi terendah pada bakteri sikrofilik ini yaitu 5 derajat Celcius, dan batas toleransi tertingginya itu berada pada 30 derajat Celcius. Kemudian di sini ada suhu optimum, di mana pada 10 sampai 20 derajat Celcius. Maksud dari suhu optimum ini yaitu suhu terbaik untuk reproduksi atau pertumbuhan pada bakteri tersebut. Kemudian pada mesofilik yaitu tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius dengan suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Jadi dapat kita ketahui batas toleransi terendahnya yaitu 10 derajat Celcius, dan batas toleransi tertingginya pada mesofilik ini yaitu 40 derajat Celcius, serta suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri pada mesofilik ini yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Yaitu termofilik, di mana bakteri tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 50 sampai 60 derajat Celcius. Sehingga dapat kita ketahui pada bakteri termofilik ini batas toleransi terendahnya itu 25 derajat Celcius, dan batas toleransi tertingginya itu 80 derajat Celcius, serta suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri pada termofilik ini yaitu pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Dari ketiga bakteri ini yang bersifat patogen pada manusia yaitu mesofilik. Mengapa demikian? Karena suhu tubuh manusia yaitu 30 derajat Celcius, dan pada bakteri mesofilik ini memiliki suhu optimum atau suhu terbaik untuk pertumbuhan berada pada 20 sampai 40 derajat Celcius, sehingga bakteri mesofilik ini bersifat patogen pada manusia. Kemudian, berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3. Pertama itu kuman anaerob obligat, di mana di sini dapat kita ketahui obligat ini yaitu mutlak, artinya mutlak. Kemudian anaerob ini tidak, kemudian aerob itu oksigen, sehingga dapat diketahui yaitu kuman anaerob obligat yaitu mutlak mutlak tidak ada oksigen, atau mutlak tidak butuh oksigen, di mana bakteri pada anaerob obligat ini itu hidup tanpa O2, sehingga O2 oksigen untuk bakteri ini bersifat toksik, seperti misalnya itu Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Kemudian kuman aerob obligat ini kebalikan dari anaerob obligat, di mana kuman aerob obligat ini yaitu mutlak harus ada oksigen, karena bakteri hanya hidup di dalam lingkungan yang terdapat oksigen, seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Selanjutnya kuman fakultatif
aerob, di mana fakultatif ini berarti toleran terhadap oksigen, di mana bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung O2 bebas ataupun tidak. Misalnya Salmonella typhi, Streptococcus pyogenes. Selanjutnya berdasarkan keasaman atau pH, di mana kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral dengan pH 7 atau sedikit basa dengan pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri bersifat patogen pada manusia itu pada pH 6,8 sampai 7,4 karena pada pH itu pH darah pada manusia. Selanjutnya, beberapa bakteri hidup pada suasana asam. Misalnya yang hidup pada bakteri pada gusi manusia, Streptococcus mutans, sedangkan pada bakteri pada suasana basa seperti Vibrio cholera. Selanjutnya, berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri autotrof, di mana autotrof ini berasal dari kata auto yang artinya otomatis atau mandiri. Trof ini menghasilkan makanan, sehingga dapat kita katakan bakteri autotrof ini itu menghasilkan makanan dengan sendirinya, di mana bakteri yang dapat menggunakan karbon dioksida sebagai karbon C-nya bagi pertumbuhan dan sintetis metabolismenya, di mana ini menghasilkan karbohidrat, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2, di mana ini proses fotosintesis. Oleh sebab itu, oleh karena itu tumbuhan disebut sebagai autotrof karena bisa menghasilkan makanannya sendiri, yaitu C6H12O6 atau karbohidrat. Karbohidrat ini berasal dari karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber karbonnya untuk menghasilkan metabolisme ditambah H2O, sehingga sinar matahari menghasilkan karbon dioksida atau sehingga matahari menghasilkan C6H12O6. Begitu pula dengan bakteri autotrof. Oleh karena itu, begitu pula dengan bakteri autotrof. Oleh karena itu terdapat dua, itu autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya matahari, kemudian autotrof kemosintetik itu memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti besi, belerang, amonia, dan nitrogen oksida. Kemudian itu bakteri heterotrof, itu kebalikan dari autotrof, di mana bakteri heterotrof ini tidak dapat menghasilkan makanan dengan sendiri. Bakteri yang hanya dapat menggunakan secara organik karbohidrat sebagai sumber C-nya. Sama halnya dengan manusia, kita hanya dapat memakan atau menggunakan nasi sebagai sumber energi, tetapi kita tidak dapat menghasilkan nasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.